Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Agung Budiartati. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan tentang gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat. Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa. Pada saat akan menulis, seorang penulis tentu merencanakan tulisan yang bagaimana yang akan dikomunikasikan kepada pembaca. Tentu penulis memilih pilihan kata yang tepat, baik frasa ataupun kalimat, agar menjadi satu kesatuan makna dalam sebuah wacana yang bisa saja mampu menghipnotis pembaca untuk tetap bertahan untuk membaca karya penulis tersebut. Kita tahu bahwa gaya bahasa menjadi masalah atau bagian dari diksi atau pilihan kata yang mempersoalkan cocok tidaknya pemakaian kata, frasa, atau klausa tertentu untuk menghadapi situasi tertentu. Oleh karena itu, persoalan gaya bahasa meliputi semua hierarki kebahasaan, baik pilihan kata secara individual, frasa, klausa, dan kalimat, bahkan mencakup sebuah wacana secara keseluruhan. Nah, teman-teman, agar wacana yang teman-teman tulis mampu menghipnotis pembaca untuk tetap bertahan membaca, maka gunakanlah gaya bahasa yang tepat. Selanjutnya, struktur kalimat dalam gaya bahasa. Itu yang pertama, kalimat bersifat periodik. Kalimat bersifat periodik bila bagian yang terpenting atau gagasan yang mendapat penekanan ditempatkan pada akhir kalimat. Selanjutnya, kalimat bersifat kendur apabila bagian kalimat yang mendapat penekanan ditempatkan pada awal kalimat. Selanjutnya, kalimat berimbang, yaitu kalimat yang mengandung dua bagian kalimat atau lebih yang kedudukannya sama tinggi atau sederajat. Oleh karena itu, teman-teman harus memperhatikan juga tentang kalimat-kalimat yang berkaitan dengan struktur kalimat dalam sebuah gaya bahasa tersebut. Selanjutnya, mari kita lihat gaya bahasa klimaks. Saya berikan contoh di sini adalah kesengsaraan membuahkan kesabaran, kesabaran pengalaman, dan pengalaman harapan. Apa yang kalian temukan dalam kalimat tersebut? Ya, betul. Teman-teman menemukan bahwa gaya bahasa yang mengandung urutan-urutan pikiran yang setiap kali semakin meningkat kepentingannya dari gagasan-gagasan sebelumnya. Yaitu kita lihat ada kesengsaraan, selanjutnya kesengsaraan tersebut membuahkan kesabaran. Diulang lagi kesabaran, pengalaman, dan pengalaman harapan. Dari kalimat tersebut, kita lihat bahwa kalimat tersebut mengandung urutan pikiran yang setiap kali semakin meningkat dalam hal kepentingannya dari gagasan-gagasan yang sebelumnya. Gaya bahasa anti klimaks adalah gaya bahasa yang dihasilkan oleh kalimat yang berstruktur mengendur. Anti klimaks sebagai gaya bahasa merupakan acuan yang gagasan-gagasannya diurutkan dari yang terpenting berturut-turut ke gagasan yang kurang penting. Sering dikatakan bahwa anti klimaks kurang efektif karena gagasan yang penting ditempatkan pada awal kalimat, sehingga pembaca tidak lagi memberi perhatian pada bagian-bagian berikutnya dalam kalimat tersebut. Dalam hal ini saya berikan contoh kalimat,
Pembangunan 5 tahun serentak dilaksanakan di ibu kota negara, provinsi, kota kabupaten, kecamatan, dan semua desa di Indonesia. Teman-teman bisa melihat bahwa kalimat tersebut diawali dengan bagian yang terpenting, diakhiri dengan bagian yang kurang penting, dalam arti memberikan penjelasan pada bagian awal kalimat tersebut. Selanjutnya, gaya bahasa paralelisme. Saya berikan contoh di sini. Bukan saja perbuatan itu harus dikutuk, tetapi juga harus diberantas. Gaya bahasa semacam ini berusaha mencapai kesejajaran dalam pemakaian kata-kata atau frasa-frasa yang menduduki fungsi yang sama, dan bahkan dalam bentuk gramatikal yang sama. Kesejajaran tersebut dapat pula berbentuk anak kalimat yang bergantung pada sebuah induk kalimat yang sama. Gaya bahasa ini lahir dari struktur kalimat yang berimbang. Kita lihat di sini ada pemakaian kata dikutuk dan diberantas. Namun, bukan ditulis dengan dikutuk dan memberantas, karena itu tidak sejajar. Maka digunakanlah kata dikutuk dan diberantas, sama-sama memiliki awalan di. Jadi ada sifat kesejajaran dalam kalimat tersebut. Gaya bahasa antitesis. Saya berikan contoh kalimat. Andi sering menolak, tapi sekalipun tak pernah melukai hati. Gaya bahasa antitesis adalah sebuah gaya bahasa yang mengandung gagasan-gagasan yang bertentangan dengan menggunakan kata-kata atau kelompok kata yang berlawanan. Gaya ini timbul dari kalimat yang berimbang. Dari sering menolak, namun dia tidak pernah melukai hati. Tampak di situ menggunakan unsur-unsur paralelisme dan keseimbangan kalimat. Selanjutnya adalah gaya bahasa repetisi. Sebagai contoh, kita harus bekerja, sekali lagi bekerja untuk mencapai cita-cita kita. Ada kata-kata yang diulang, yang tujuannya untuk menguatkan kalimat tersebut. Karena kita tahu, gaya bahasa repetisi adalah perulangan bunyi, suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Dalam hal ini, yang dibicarakan adalah repetisi dalam bentuk kata, frasa, atau klausa. Karena nilainya dianggap tinggi, maka timbullah bermacam-macam variasi repetisi. Seperti halnya dengan paralelisme dan antitesis yang lahir dari kalimat yang berimbang. Nah, teman-teman jika ingin membuat sebuah tulisan yang intinya akan menggunakan penguatan makna dengan mengulang bunyi, suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting, maka kalian gunakanlah gaya bahasa repetisi. Nah, itu yang bisa saya bagi dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan gaya bahasa yang sempat dikomunikasikan tadi dapat digunakan teman-teman dan dapat memberikan kejelasan pemahaman tentang gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat. Akhirnya saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.